This meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam. semua. Hari ini, Waalaikumsalam. Sore Bu. semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terjaga semangatnya ya teman-teman hingga sosialisasi berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada sosialisasi hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Anastasia Putri, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya sesi sosialisasi EPIK dan ICC PKM 2026. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membaca susunan acara pada sesi sosialisasi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi mengenai EPIK dan PKM ICC 2026. Selanjutnya yaitu sosialisasi SIM prestasi, tanya jawab, dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Iya, Kak. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yakni sharing session untuk EPIK dan PKM ICC 2026. Pada sesi pertama ini, untuk PKM ICC 2026, telah hadir bersama kita Bapak Faisal Arif Nurgesang, STMSC. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik Bapak, tanpa berlama-lama, mari kita simak materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Faisal selama 40 menit ke depan. Kepada Bapak Faisal, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rizkiana ya atas waktu yang diberikan. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, barangkali Pak Arif, beliau izin tidak bisa hadir untuk sore ini karena ada pertemuan dengan Dikti ya sore ini. Jadi harusnya nanti tadi itu diawali dari sambutan oleh beliau gitu ya. Kemudian yang saya hormati pula tadi juga sudah hadir Bu Latifatul Laili. Terima kasih Bu juga mendampingi kita semua gitu. Oke. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim PKM Corner dan Samsi yang sudah menyusun acara ini, sudah mengagendakan serta nanti ya juga akan mengawal selama berjalannya program ini gitu. Oke, eh, mungkin kalau ada yang belum kenal, saya perkenalkan dulu ya. Jadi, perkenalkan saya Faisal. Tahun ini diamanahi 2 tahun ini ya. Ini masuk tahun kedua diamanahi sebagai Kepala Divisi Pembinaan Prestasi gitu di UI. Sehingga harapannya dengan adanya program-program ini itu prestasi dari mahasiswa UI bisa terus meningkat dari tahun ke tahun dan minimal menjaga capaian gitu ya. Alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin kita sudah masuk ke unggul gitu ya. Oke, di sore ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan PKM ICC gitu atau ICC gitu. PKM Idea Challenge Competition sama EPIC di mana di sini untuk PKM Idea Challenge ini untuk memulai gitu ya supaya ide-ide kalian itu segera tersampaikan dan kalian siap untuk melaksanakan PKM yang sesungguhnya yang biasanya itu nanti akan keluar pengumumannya itu di sekitar bulan 2 atau bulan Maret atau bulan April gitu. Sehingga kalian nanti sudah memiliki setengah jalan atau setengah materi gitu untuk dilanjutkan ke PKM yang sesungguhnya. Begitu pula juga terkait dengan EPIK. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat di sana? Kalau terlihat bisa kasih jempolnya, saya ikut-ikutan caranya Mbak Naila gitu. Apakah sudah terlihat di masing-masing peserta presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, ya sudah ya. Oke, baik saya mulai. Jadi
terkait dengan ID Challenge Competition yang dilaksanakan di tahun 2026 ini, mungkin kalau ada beberapa yang dari kalian tahun kemarin itu ikut, itu namanya PKM IC gitu ya. PKM Idea Challenge saja gitu. Nah, di sini ada sedikit perubahan menjadi ICC dan kita lebih ke eh, istilahnya full deskripsi, kata penuhnya gitu atau panjangnya, kata lengkapnya itu Idea Challenge Competition gitu. Supaya tersampaikan. Kalau misalkan PKM IC gitu seolah-olah adalah sebuah skema gitu atau IC-nya ini apa gitu atau integrated circuit kah atau apa gitu. Jadi di sini yang kami akan highlight itu adalah ide challenge-nya gitu. Jadi eh, tantangan ide, kompetisi tantangan ide gitu. eh di sini tentunya kita berangkat dari tujuan kenapa PKM Ide Challenge ini dibentuk oleh tim PKM Corner dan DPK khususnya. Karena dari PKM yang nanti insya Allah akan dilaksanakan ya. Dan melihat tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada gitu ya, pastinya untuk tahun ini pasti ada. Cuman mungkin untuk tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun lalu, karena tahun lalu itu ada perubahan menteri, pergantian menteri sehingga waktunya itu mundur gitu. Nah, namun karena tahun ini itu sudah mulai kembali ke ritme yang sesungguhnya, maka kemungkinan untuk PKM tahun ini itu sesuai dengan jadwal yang biasanya, gitu. Jadi mulainya itu sekitar bulan Maret untuk sosialisasi dari Bilmawanya, kemudian nanti untuk pelaksanaan ininya, ini sekitar bulan Mei, Juni, Juli itu, Agustus lah, nanti ada PKP dan seterusnya sampai nanti di Pimnas itu. Pimnasnya di bulan Oktober ya, akhir-akhirnya November. Kalau tahun lalu kan di bulan November. Jadi mundur 1 bulan. Di tahun sebelumnya itu kan di bulan Oktober. Oke, kenapa ini penting? Karena salah satu goalsnya atau tujuannya adalah mengakomodasi ide-ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa. Selain itu juga termasuk juga dalam mewujudkan SDGs-nya. Nah, kemudian tujuannya dari ICC seperti yang sudah saya sampaikan sedikit di depan gitu ya, bahwa setiap mahasiswa itu memiliki potensi yang kita harus gali dan kita harus dukung gitu ya. Yang pertama adalah mendukung mahasiswa UI dalam mengembangkan kreativitas, inovasi dan semangat berprestasi. Karena memang gitu ya ada beberapa mahasiswa itu yang ambisius gitu, tapi kadang-kadang ruangnya itu tidak diberikan gitu. Nah, salah satu yang diusahakan oleh UI atau DPK pada hal ini itu adalah bagaimana untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki semangat untuk berprestasi, karena kan biasanya itu tujuan di akhir ketika lulus itu memiliki portofolio. Nah, ini salah satu cara bagaimana mendapatkan portofolio tersebut. Kemudian dari ICC ini harapannya itu setiap mahasiswa itu memiliki budaya gitu, membangun budaya mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi yang selama ini dialami itu PKM itu ya hanya sebatas kompetisi tahunan gitu, belum membudaya. Nah, dengan adanya ICC ini harapannya adalah eh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah ini itu sudah menjadi bagian hidup dari seorang mahasiswa UI. Nah, kemudian selain itu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa eh, ide kreatif itu bisa jadi memang sudah ada gitu. Tetapi ada juga yang harus dipancing dulu. Pancingannya banyak ya dengan reward, dengan apa namanya benefit, dengan portofolio, maka ide-ide kreatif itu akan muncul dengan sendirinya gitu atau dengan secara kolektif. Karena kan di sini nanti harus ada tim sehingga biasanya kalau sendirian itu tidak muncul idenya, namun ketika kolektif maka ide itu akan muncul secara tidak disangka-sangka gitu. Dan menurut eh, pola pikir ilmiah ya, tentunya ide-ide yang ilmiah gitu ya. Kemudian yang terakhir seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa ini merupakan istilahnya tuh step awal gitu untuk menyongsong atau mempersiapkan PKM di tahun 2026.
Jadi nanti tolong bagi siapapun yang akan mengikuti PKM ICC ini, itu muaranya itu bukan selesai di ICC ya, tetapi adalah sampai ke PKM yang sesungguhnya. Syukur-syukur lolos pendanaan, bahkan kalau bisa sampai lolos PIMNAS gitu. Nah, itu adalah tujuan dari dilaksanakan PKM ICC atau PKM Ideal Challenge. Tujuannya banyak ya, tapi mungkin kalau ini bisa kita eh, pahami bersama saja gitu bahwa apa namanya poin-poinnya barangkali ada beberapa yang tadi sudah tersirat saya sampaikan, misalkan wadah persiapan mahasiswa mengikuti PKM tingkat nasional dan seterusnya. Memahami alur pola pikir dan karakteristik ide PKM sejak tahap awal. Jadi yang paling perlu diperhatikan, jadi setiap PKM itu kan memiliki skema ya. Jadi skema itu yang harus dipahami bahwa untuk setiap skema itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa yang penting ada ide terus dijadikan PKM itu tidak bisa. Jadi tidak dicocok-cocokkan gitu. Tetapi sudah memang sudah paham bahwa apa yang akan menjadi ide itu sudah sesuai dengan bidang-bidang atau ya eh, sub-sub PKM yang sudah akan ditawarkan dari Bilmawanya. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari 8 bidang itu ya. PKMK, PKMKI, PKMPM, PKMKC, PKM eh, eh, RE, RSH, dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu yang menjadi benefit atau tujuannya yaitu eh, melatih menuangkan gagasan dalam bentuk proposal yang berformat gitu ya. Kalau hanya nulis, mungkin semua orang bisa, tapi menulis dengan format itu belum tentu semua orang bisa. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan harus diikuti. Kalau hanya sekedar mengarang bebas, semua mungkin bisa gitu. Tapi kalau menyusun sesuai dengan panduan itu belum tentu bisa. Yang terakhir ya, yang terakhir salah satunya di sini yang penting adalah kesiapan dan daya saing gitu ya. Jadi perlu diketahui UII itu masuknya di klaster satu. Klaster satu itu saingannya adalah UGM gitu ya, yang gede-gede gitu ya, UGM, IPB, terus eh, Unhas dan seterusnya itu. Jadi kita masuk di klaster satu, artinya kita akan bersaing proposal kita itu di kelas-kelas yang itu bersamaan dengan kampus-kampus yang besar gitu. Beda kalau misalkan klaster 2 dan seterusnya. Nah, sehingga dari segi kesiapan baik itu format maupun konten maka itu harus disiapkan sedini mungkin. Nah, ini eh, alur PKM ID Challenge-nya, ID Challenge Competition-nya. Ya, jadi yang pertama adalah launching yang insya Allah nanti akan dalam waktu dekat, mungkin besok kalau nggak salah ya, dari tim PKM. Kemudian nanti ada open submission-nya. Kemudian tahap seleksi oleh reviewer. Jadi nanti ide-ide kalian yang nanti akan di apa namanya, yang akan dikolek atau yang dikumpulkan dari hasil kalian tulis dan kalian submit. Nah, itu nanti akan diseleksi oleh reviewer. Kemudian nanti akan ada pengumuman di mana di sini nanti siapa yang layak menjadi juara gitu. Kemudian nanti ada mentoring 1 sampai 4. Kemudian nanti ada summit internal. Yang terakhir adalah summit di Simbil Mawa gitu. Karena kan memang muaranya itu adalah ketika submit di Simbil Mawa. Mungkin nanti ada sedikit aturan tambahan gitu, misalkan kalau untuk yang juara itu akan diberikan rewardnya ketika proposal itu sudah terbukti submit ke Simbil Mawa. Jadi kalau misalkan bisa disampaikan di pengumuman itu menang, tapi kalau misalkan nanti tidak submit di Simbil Mawa, maka itu bisa dibatalkan status menangnya. Kemudian nanti ini lanjutan ya, lanjutan dari tadi. Jadi eh, dari ID Challenge Competition nanti ada mentoring, ada PKM klinik, ada Find Your Team. Ini adalah program-program dari PKM. Nanti ada submit internal. Nah, ini ketika anu ya sudah mohon dibantu PKM kelas dari ini. tim untuk di Aku mute yang dari sini ya satu suaranya buka. dua. Enggak seperti awal gitu. Enggak.
Mau Tuh, Kak dibantu ya siapa? dari Kak Zaitun. Mbak Mbak siapa tadi Oh iya. yang Mm-mm. di mute Mbak. Sudah belum? Belum ada. Minta bantuannya yang dari hostnya untuk nge-mute yang suaranya bocor. Oke, saya lanjutkan ya supaya nggak mengganggu ininya. Oke, kemudian nanti ini sampai ke PIMNAS ya setelah PKP 2. eh Ya ini sepertinya ya sesuatu yang pasti gitu ya. Apa sih untungnya PKM gitu ya? Yang pertama mestinya adalah mengasah kreativitas karena kalau nggak dipancing itu ya cuman berhenti di awang-awang gitu. Tapi ketika diwujudkan dalam sebuah ide yang tertulis, maka ide tersebut bisa bisa bahkan bisa diwujudkan gitu. Kemudian ini adalah kemampuan yang mestinya mahasiswa itu kuasai gitu ya. Menulis ilmiah itu sesuatu yang tidak mudah loh ya. Karena berbeda menulis bebas atau mengarang bebas dengan menulis ilmiah itu berbeda. Dan seterusnya yaitu mendapatkan pengalaman berharga ya, mendapatkan relasi, mendapatkan bisa dikonversi KKN khusus untuk skema PM atau pengabdian masyarakat. Jadi nanti ketika kalian em, lolos di pendanaan di skema PM ya, itu maka nanti bisa dikonversi ke KKN. Mendapatkan dana kegiatan dan masuk PIMNAS, benefit-benefit lainnya sesuai kebijakan dan fakultas dari, atau prodi. Atau yang dari DPK juga ada benefit ya. Nah, ini sekilas untuk agenda PKM Corner. Jadi nanti PKM Corner ini barangkali ada yang sudah tahu itu atau ada yang mungkin belum tahu sama sekali. Jadi PKM Corner ini adalah unit di bawah DPK, Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan yang membantu untuk mendampingi ya, mendampingi dan memenangkan PKM gitu. Sehingga program ini, program Idea Challenge Competition ini sudah diawali sedini mungkin. Kemudian nanti ada roadshow. Jadi kami akan berkeliling ke setiap fakultas gitu, bahwa nanti akan ada tim dari PKM Corner dan nanti akan collab itu dengan eh, Samsi. Samsi itu juga bagian dari unit di bawah DPK juga ya. Nah, roadshow ini dilakukan ya mungkin dalam waktu dekat ini selama masa UAS ini supaya nanti kalian itu punya eh, awareness gitu, kesadaran bahwa oh ada PKM di tahun ini minimal atau misalkan oh ada acara-acara atau ada kegiatan-kegiatan yang ini bisa kalian ikuti gitu. Nanti ada seleksi PKM internal gitu. Kemudian ada di sini find your team. Jadi kalau misalkan ada yang belum punya tim bisa kontak ke PKM nanti akan dicarikan timnya. Dan juga ada clinic corner. Nah, kegiatannya di sini untuk yang Idea Challenge Competition ini, eh, siapa sih yang boleh ikut? Yang boleh ikut mahasiswa aktif, jenjang S1 dan D3 semua jurusan dan semua angkatan. Jadi selama masih aktif boleh. Misalkan angkatan 19 itu mau ikut PKM juga boleh. Angkatan 18 masih bisa, belum di DO ya. Kemudian eh, mengembangkan gagasan ide terkait dengan isu-isu terkini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini ya terkait dengan pengabdian ya tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu mengembangkan korelasi antar gagasan dengan kompetisi kemana serta pola pikir ilmiah mahasiswa. Nah, ini skema kompetisinya. Tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 skema ya. Oh, ini karena ada RE dan RSH digabung ya. Jadi sebenarnya ada 10. Yang saya ingat itu 8 plus 2 gitu. 8 pendanaan, 2 insentif gitu. Nah, di sini ada PKMK, kewirausahaan, PKMPM, pengabdian, PKMPI, penerapan iptek, PKMKC, Karsa Cipta, PMKI, PKM VGK, GFT, dan PKM artikel ilmiah. Nah, ketentuan umum untuk ID Challenge, yang pertama peserta merupakan mahasiswa aktif. Tadi ya, sarjana S1, D3, dan D4 boleh ikut. Peserta bersifat individu maupun kelompok maksimal 4 anggota. Jadi boleh
sendirian, boleh kelompok. Naskah ide ditulis maksimal 1.000 kata. Nanti ada formatnya ya. Jadi setiap eh, bidang tadi, bidang PKM nanti akan ada formatnya atau ada template-nya. Nah, nanti silahkan kalian eh, buka. Nanti akan dibagi oleh dari tim PKM. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Margin kiri, atas, dan seterusnya. Ini teknis sekali ya. Nanti kalian bisa lihat di panduan PKM Ide Challenge gitu ya. Kemudian untuk yang pertama, PKM, PKRE, dan RSH, ini poin pentingnya adalah untuk PKM RE meliputi penelitian di bidang eksakta, sedangkan PM RSH meliputi penelitian di bidang sosial humaniora. Di mana di sini biasanya eksakta itu ya MIPA gitu ya, terus FTI itu bisa. Sosial humaniora ini ya di eh, psikologi, kemudian komunikasi dan seterusnya. Meskipun tidak membatasi ya, tidak membatasi fakultasnya. Jadi siapapun boleh gitu. Kemudian di sini nanti ada isian yang mencakup idenya itu adalah latar belakangnya, kemudian keterbaruan dan temuan yang ditargetkan. Berikutnya untuk PKMK atau kewirausahaan. Di mana di sini poin pentingnya adalah produk iptek sebagai komoditas yang memiliki keunikan. Jadi untuk PKM kewirausahaan, dia eh, merintis kewirausahaan yang berorientasi pada inovasi, kreativitas, dan profit yang memiliki nilai jual di masa mendatang. Di mana meliputi latar belakang, pengembangan produk, rencana pengembangan produk, potensi sumber daya, dan peluang pasar. Jadi kewirausahaan itu ya biasanya terkait dengan eh, membuat sebuah usaha lah istilahnya. Kemudian PKM PM, pengabdian masyarakat, di mana pengabdian kepada masyarakat yang non-profit. Nanti tolong dibedain antara PM dan eh, satu lagi nanti ya saya sampaikan berikutnya. Di mana di sini ada mitra, di mana mitranya untuk pengabdian masyarakat ini adalah yang non-profit. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada non-profit dengan target mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan dan melindungi lingkungan. Isiannya nanti ada latar belakang, kemudian gambar umum masyarakat sasaran. Jadi untuk pengabdian masyarakat ini kalian harus sudah punya rencana atau target mitra gitu. Misalkan sebuah desa dan seterusnya. Gagasan sebagai solusi permasalahan mitra. Nah, kemudian untuk yang PI, penerapan iptek, yaitu poin pentingnya adalah eh, bantuan iptek terhadap mitra yang berorientasi pada profit. Nah, tadi bedanya PM dan PI. Jadi kalau PM tadi itu adalah non profit, kalau PI itu yang profit. Contohnya yang profit itu misalkan meningkatkan produktivitas eh, desa penghasil bawang goreng misalkan itu dengan alat berbasis IoT. Nah, itu berarti mitranya itu memiliki profit. Kemudian di isinya itu nanti ada latar belakang. Jadi di sini juga ada mitra, cuman bedanya kalau yang PM tadi mitranya non-profit, kalau PI adalah mitranya profit. Jadi yang mendapatkan, artinya kegiatannya, aktivitasnya itu menghasilkan keuntungan gitu, atau menghasilkan uang gitu. Nah kemudian selanjutnya yaitu PKM-KC. PKM-KC ini karsa cipta ya. Jadi gagasan atau ide yang diajukan berisi tentang ide konstruktif berbasis karsa dan hal yang fungsional. Jadi nanti di sini bagaimana kalian menyampaikan ide prototipe-nya atau desain yang akan kalian buat gitu. Berupa model, berupa sistem, kemudian eh, dan macam-macam ya. Selanjutnya untuk PKMKI. PKMKI ini eh, berfokus pada pengembangan produk, ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap digunakan dan berbasis teknologi tepat guna. PKMKI ini tadi adalah karya inovatif ya. Jadi ini yang sudah siap diproduksi gitu. Jadi misalkan pembuatan alat pengiris jadah gitu. Nah, itu berarti kan sudah siap. Jadi sudah ada
produknya sudah ada alatnya, prototipe sudah diuji, kemudian sudah tinggal dipakai. Kemudian ada lanjutan untuk yang VGK, video gagasan konstruktif. Jadi di sini berupa video ya gagasan gitu, di mana isinya adalah untuk memecahkan masalah pada sejumlah isu keprihatinan bangsa Indonesia dan atau isu tujuan pembangunan berkelanjutan SDG ya. Di sini ada latar belakang, kemudian solusi permasalahan berupa gagasan komunikasi konstruktif yang akan dikomunikasikan dalam bentuk konten media sosial, kemudian skenario konten berupa prosedur merancang konten komunikasi dari gagasan yang telah dirumuskan. Berikutnya untuk GFT, gagasan futuristik ya, yaitu terkait dengan gagasan kreatif yang futuristik tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi kalian bisa membuat sebuah gagasan gitu yang futuristik, tetapi itu berpotensi untuk direalisasikan. Misalkan kalau sekarang itu yang sedang menjadi apa namanya tantangan kita semua itu kan terkait dengan sampah gitu. Jadi misalkan mesin penghilang sampah gitu. Nah itu barangkali bisa digunakan dibuat gitu ya. Jadi kan itu futuristik sekarang kan belum ada gitu. Sekarang kan adanya pencacah, penghancur, pembakar dan seterusnya. Kan penghilangan belum ada. Nah, itu barangkali ada idenya. Jadi dibuang ke planet Pluto misalkan. Kemudian artikel ilmiah PKMAE ya. Jadi nanti di sini eh, jadi dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, bisa KKN, KP, PKM, magang dan seterusnya. Studi kasus. Nanti ini di dalam bentuk artikel ilmiah. Di sini ada latar belakang, tujuan artikel ilmiah dan metode. Nah, ini jadwal kegiatan. Ini bisa dicatat untuk jadwal-jadwalnya ya, kalendernya ya. Dari tanggal 14 berarti eh, besok ya, hari ini tanggal 13. Jadi besok sampai tanggal 24 itu merupakan pendaftaran dan pengumpulan karya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah punya ide, bisa dicek di apa namanya di template-nya, nanti kalian bisa langsung mulai submit. Tentunya besok ya mulainya untuk submitnya. Jadi masih ada waktu 10 hari, 11 hari dari sekarang untuk kalian mengumpulkan karya dari apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nanti dari tanggal 25 sampai tanggal 5 Februari itu adalah penilaian, jadi yang akan diseleksi oleh juri gitu ya. Kemudian di tanggal 8 itu pengumuman pengenang dan 10 karya terbaik. Nah, nanti di sini ada hadiahnya di tanggal 8 Februari. Di mana untuk hadiah juara satu adalah e-sertifikat dan uang pembinaan 1 juta. Juara 2 e-sertifikat dan uang pembinaan 750.000 dan juara 3 e-sertifikat uang pembinaan 500.000. Nanti masih ada harapan satu, harapan dua gitu ya. Sertifikat dan uang pembinaan 300.000 sampai ke yang terakhir 150.000. Dengan catatan pendampingan lebih lanjut untuk 10 tim terbaik per skema untuk mengembangkan idenya. Dengan catatan minimal peserta di setiap skema 10 tim. Jika kurang maka skema tersebut tidak dilombakan. Nah, perlu kalian ketahui misalkan ya tadi kan ada 10 skema ya bidang gitu. Jadi kalau misalkan nanti yang submit itu kok kurang dari 10 maka tidak dilombakan. Kalau misalkan lebih dari 10 baru dilombakan. Jadi nanti udah terus gimana ya nanti itu akan ada informasi lebih lanjut. Khususnya meskipun tidak dilombakan ya tetap akan diarahkan menuju ke submit proposal PKM yang sesungguhnya gitu ya. Jadi semua yang menulis atau semua yang ikut kompetisi harapannya itu juga wajib ikut ke PKM yang sesungguhnya. Ini juara 1, 2, 3 sampai 5 ini ya. Ini di semua bidang gitu. Jadi tidak hanya satu bidang saja. Jadi semua bidang nanti akan ada juaranya dan ada eh, sertifikat dan uang pembinaannya. Nah ini bisa dikopikan aja. Tolong yang dari PKM Corner bisa dikopi ke komen. Jadi nanti tinggal mereka bisa klik saja ininya. eh, Informasi lebih lanjutnya ini atau panduan dari PKM ICC 2026. Minta tolong untuk dituliskan di kolom chat saja.
dari tim Baik, PKM Bapak. Corona. Ya, Bapak siap kami kirimkan melalui kolom komentar. Ya. Oke. Selanjutnya apa ini langsung tanya jawab atau gimana? Selanjutnya untuk lanjut ke sharing session yang epic, Bapak. Oke, lanjut ke Epic langsung aja ya. Oh ya, boleh Bapak. Oke, jadi tadi untuk yang PKM Ideal Challenge Competition sudah intinya adalah menyiapkan kalian sebelum ke PKM sesungguhnya gitu. Kemudian untuk yang sesi ini itu adalah sosialisasi Excellent PPK Ormawa Ideal Competition, disingkatnya EPIC ini. Nah, ini juga tahun lalu sudah ada gitu. Harapannya apa? Harapannya ya prinsipnya sama. Jadi kami dari kemahasiswaan itu sedini mungkin untuk menyiapkan event yang cukup besar dan bergengsi gitu. Tadi adalah PKM, nah sekarang ini adalah PPK Ormawa. Jadi PPK Ormawa ini singkatannya adalah Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa gitu. Organisasi mahasiswa itu apa? Ya bisa meliputi HMJ, terus naik lagi dan seterusnya. Nanti bisa sampai ke eh, apa namanya DPM dan seterusnya itu. Jadi dia merupakan organisasi mahasiswa. Bisa dalam bentuk prodi, bisa dalam bentuk lintas prodi gitu. Intinya adalah harus memiliki legalitas supaya nanti bisa mendaftar. Nah, untuk Epic ini tujuannya ya, mirip-mirip gitu dengan ya bukan mirip-mirip ya, memang mirip ya sama dengan PKM Idea Challenge Competition yaitu menyiapkan event yang yang besar di mana kalau untuk yang ini adalah BPK Ormawa dan kalau yang tahun lalu alhamdulillah kita menang banyak gitu ya. Jadi yang dari kedokteran itu terbaik satu atau juara satu ya terkait dengan apa gitu. Capaian ya. Capaian terus ada yang dari itu yang dari eh, kimia yang dari kimia itu yang dari minta dibantu Mbak di mute yang bocor Mbak. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi eh, tahun ini ya, tahun lalu ya 2025 itu ada yang juara. Nah, kalian bisa cek aja di Instagramnya kemahasiswaan. Jadi di sana lengkap gitu capaian-capaian mahasiswa itu selalu terposting di sana. Oke, untuk Epic ini eh, berangkat dari menyiapkan dari PPK Ormawa gitu ya. Oleh organisasi kemahasiswaan, fokus kegiatan dapat berupa desa atau kelurahan binaan ataupun non binaan perguruan tinggi di mana PPK Ormawa dinaungi. Jadi bisa yang sudah dinaungi oleh perguruan tinggi maupun kalian nyari sendiri gitu. Jadi kalian cari desa mitra atau desa binaan yang mana nanti kalian akan memiliki program yang itu akan diterapkan di sana. Tapi nanti ada klasternya atau kelompok-kelompok yang bisa kalian pilih gitu, tidak sembarangan gitu. Di mana untuk yang ini Epic ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah eh, siap persiapan gitu sebelum ke PPK Ormawa yang sesungguhnya gitu. Nah, ini adalah event kompetisi ide pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dapat diikuti oleh Ormawa mahasiswa UI gitu. Tujuannya meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan, meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa secara integratif, memberdayakan masyarakat desa kelurahan sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, yang poin paling penting di sini salah satunya adalah nomor dua gini ya. Jadi ketika kalian belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan orang luar, itu memang sangat disayangkan ketika kalian menjadi mahasiswa. Nah, hard skill dan soft skill ini itu akan bisa terbentuk dengan sendirinya itu kalau kalian terjun ke dunia atau ke eh, bidang yang memang di luar kebiasaan yang kalian lakukan tiap hari gitu. Kalau tiap hari kan ya cuman kuliah, pulang, organisasi pun itu juga dengan sebaya gitu. Artinya sebaya itu sama-sama mahasiswa itu masih relatif enak gitu. Tapi kalau kalian sudah berhubungan dengan banyak orang, bisa jadi dari tingkat apa namanya pendidikannya bahkan bisa lebih tinggi atau bahkan atau beberapa yang di bawahnya atau bahkan ada beberapa yang tidak sekolah. Nah, itu
kalian harus bisa menempatkan diri. Nah, itu merupakan keahlian atau kemampuan yang itu tidak akan pernah didapatkan kalau hanya kalian di dalam kampus saja. Nah, makanya di PPK Ormawa ini tujuannya yang salah satu yang menurut saya penting itu yang di poin 2. Kemudian untuk eh, tema kali ini itu adalah penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan dan peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa secara integratif melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di desa untuk Indonesia maju dan terwujudnya SDG. Ketentuan umumnya, jadi ini mungkin bisa dilihat atau nanti kalau misalkan kalian lebih detail bisa menuju ke panduannya. Mestinya nanti kalau dari tim dari tim Samsi mohon untuk bantuannya di-share ininya, guidebooknya ya. Yang pertama, eh, diusulkan oleh Ormawa aktif bisa BEM. Nah, tadi saya mau ingat-ingat ini. Ada BEM, ada UKM dan HMJ. Jadi HMJ itu ya mestinya setiap jurusan tuh punya HMJ-nya. Jadi kalau HMJ udah pasti otomatis bisa mengajukan UKM. Nah, ini UKM ini yang mungkin unik. UKM ini bukan usaha kecil menengah ya, tapi unit kegiatan mahasiswa. Jadi UKM di sini ini mestinya yang harus terdaftar gitu ya, harus memiliki apa namanya izin dan seterusnya, memiliki intinya sudah resmi di bawah universitas itu atau dari fakultas. Kemudian ada dari BEM yang memilih desa atau kelurahan sebagai subjek perencanaan topik. Kemudian untuk syarat-syarat berikutnya yaitu terkait dengan jumlahnya. Jadi tim pelaksana itu harus terdiri dari minimal 10 ya. Maksimalnya 15 atau ini rentang gitu 10 sampai 15 mahasiswa program sarjana atau diploma berasal dari minimal 2 angkatan dan atau 2 program studi berbeda. Jadi tidak boleh dalam satu angkatan yang sama satu prodi itu tidak boleh. Minimal semester 3 dan aktif sehingga program berakhir. Jadi kalau misalkan dalam satu angkatan yang sama, sorry, apa namanya program studi yang sama itu minimal harus ada 2 angkatan yang berbeda. Nah, kalau ini ada minimalnya, ada minimal semester 3 dan aktif hingga program berakhir. Pengusul dari HMJ wajib melibatkan prodi lain yang relevan. Ketua anggota tim tidak boleh terlibat dalam program yang lain. Nah, ini menariknya di apa namanya di setelah tahun kemarin ya. Jadi kalau ikut ini itu tidak bisa ikut P2MB dan PKM. Kalau tahun 2024 itu masih bisa. Mulai 2025 tidak boleh eh, kalau misalkan PPK Ormawa ya PPK Ormawa saja, kalau PDOMB ya PDOMB aja dan PKM ya PKM saja gitu. Tidak bisa ikut di lebih dari satu gitu. Dan tidak diperkenankan pergantian tim. Jadi kalau misalkan sudah mengusulkan, sudah menuliskan maka tidak ada pergantian tim. Jadi kemudian untuk yang syarat-syarat berikutnya, satu desa atau kelurahan yang dibolehkan untuk satu judul PPK Ormawa saja. Jadi nggak boleh misalkan di sini desa Lodadi gitu, nanti ada satu lagi desa Lodadi lagi itu nggak boleh. Jadi silahkan kalian cepat-cepatan atau berkoordinasi ngecek gitu ya, kira-kira di lokasi yang kalian akan jadikan mitra itu sudah ada tim lain ya khususnya hanya dari UI ya. Kalau dari kampus lain ya boleh gitu. Kalau dari UI nggak boleh. Jadi cukup satu judul saja di satu desa atau kelurahan. Kemudian untuk berikutnya, paper ID-nya disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih. Setiap organisasi kemahasiswaan hanya diperbolehkan mengajukan satu paper ID dengan satu topik. Jadi hanya satu saja. Nanti kan ada kelompok-kelompok yang boleh kalian usulkan. Nah itu hanya satu saja. Pilih salah satu. Jadi tidak bisa misalkan satu Ormawa itu mengusulkan 2 topik itu tidak boleh. Nah, setiap Ormawa itu wajib memiliki dosen pendamping pada tahap epik. Kalau yang tahun lalu mungkin belum ya. Jadi kalau yang tahun ini dosen pendamping sudah ada di tahap ini. Jadi kalian segera cari diskusi terus mengajukan permohonan kesediaan terkait dengan dosen pendampingnya. Dan dosennya itu cukup satu saja. Maksudnya bisa mendampingi satu ide dan satu topik.
ini mestinya kalian tinggal cek saja di anu ya, di panduan saja. Jadi saya tidak akan sampaikan di sini karena ini detail sekali. Jadi kalian lihat saja nanti di apa namanya di panduan. Nah, di sini ketentuan umum slide presentasi untuk EPIK 2026. Yang pertama, slide dibuat oleh peserta aktif anggota Ormawa yang lolos paper idea. Kemudian tampilan slide dibuat sesuai dengan kreativitas Ormawa. Slide pertama berisi judul ide, ini teknis ya. Slide sebelumnya menyambungkan ringkasan ide sampai ke denah lokasi. Untuk aturan namanya, formatnya ini nama Ormawa underscore topik underscore judul. Nah, ini adalah apa namanya kategori-kategorinya. Ada desa wirausaha, ada desa smart farming, ada desa sekolah perempuan, terus ada desa toga, ada desa sanggar tani, ada desa sehat, desa cerdas, desa iklim, desa maritim, desa hutan, desa budaya, dan terakhir desa wisata. Dan disertai dengan topik bebas. Nah, tapi ini adalah eh, skema-skema atau bentuk-bentuk yang bisa kalian pilih untuk tahun 2025. Tapi untuk tahun 2026, karena belum ada panduan resminya, sehingga kita belum tahu secara pasti ya. Ya barangkali tidak jauh-jauh dari ini. Karena misalnya kayak PKM itu ya dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Ya harapannya untuk yang ini ya tidak banyak berubah atau misalkan ada itu hanya mungkin penambahan atau penyesuaian saja. Untuk desa wirausaha ini eh, mengembangkan unit usaha masyarakat. Jadi berarti kalian harus memilih desa atau kelurahan yang di sana itu ada sebuah unit usaha yang ingin kalian kembangkan. Berikutnya untuk desa smart farming. Jadi di sana itu ada misalkan eh, sektor pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi pertanian cerdas. Pertanian cerdas itu ya misalkan berbasis IoT yang paling gampang gitu ya. Maksudnya yang paling umum gitu ya. Terus otomatisasi dan seterusnya gitu. Desa sekolah perempuan ini misalkan di sini adalah di sebuah desa itu ada eh, pembelajaran non formal struktur atau sekolah perempuan untuk mendorong kemandirian, partisipasi, pembangunan serta akses ekonomi dan teknologi bagi perempuan desa atau kelurahan. Jadi misalkan di sana itu ada sebuah kelompok ibu-ibu gitu. Gimana caranya memberdayakan mereka dan seterusnya itu supaya mereka menjadi kelompok yang memiliki keahlian gitu. Bisa. Kemudian desa toga ini toga ya tanaman obat keluarga. Jadi bagaimana untuk melestarikan, memanfaatkan toga sebagai eh, apa ya istilahnya itu unggulan desa gitu. Jadi misalkan kayak yang kemarin yang kita menang itu ya salah satunya dari kategori desa toga yang oleh kedokteran itu. Kemudian desa Sanggar Tani di sini eh jadi kelompok tani yang kalian berdayakan dengan cara meningkatkan literasi terkait dengan IT, terus bagaimana cara mengelola atau mengolah tanaman dengan lebih apa ya lebih baik dan seterusnya itu. Nah nanti kalian bisa milih ke topik ini gitu. Kemudian topik desa sehat. Nah, ini biasanya terkait dengan misalkan di dalam sebuah desa itu ada isu-isu yang cukup cukup apa ya banyak ditemukan di desa itu misalkan ada terkait dengan stunting, terus gizi buruk dan seterusnya atau kesehatan kelompok rentan ini lansia. Kemudian berikutnya desa cerdas. Di sini meningkatkan pojok literasi. Jadi bagaimana ini juga salah satu topik yang kemarin mendapat pendanaan ini berada di Gunung Kidul kalau yang desa cerdas ini. Jadi melalui pojok literasi meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pembelajaran non formal sesuai minat dan kebutuhan. Jadi kalian cek dulu di desa yang akan kalian jadikan subjek. Kemudian di sana itu apakah bisa dilakukan peningkatan dari literasinya gitu. Misalkan bagaimana cara membuat sesuatu terus bisa belajar dan seterusnya. Kemudian desa iklim. Desa iklim ini bagaimana cara kalian mendorong untuk beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah desa itu ada potensi-potensi
misalkan ada gampang banjir dan seterusnya itu bagaimana mitigasinya supaya ketika saat banjir terjadi itu bisa selamat atau bagaimana caranya supaya desa itu tidak banjir. Kalau desa maritim ini terkait dengan desa-desa yang di anu ya, yang maritim itu ya dekat-dekat dengan laut gitu ya. Yang masyarakat pesisir ya, pemberdayaan masyarakat pesisir ya. Kalau di sini ya hanya ada di Bantul dan Gunung Kidul gitu ya, di pantai selatan gitu. Kemudian desa hutan yaitu memberdayakan masyarakat berbasis pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Tentunya di sini terkait dengan anu ya, bagaimana cara memanfaatkan atau ya ini mestinya desa-desa yang dekat dengan pegunungan gitu atau dekat dengan hutan. Kemudian desa budaya. Desa budaya ini desa-desa yang memang memiliki nilai-nilai atau kesenian-kesenian yang eh, menarik gitu. Banyak di daerah Jogja dan Magelang itu biasanya ada desa-desa adat di mana untuk melestarikan kebudayaan atau adat-adat di tempat tersebut itu kalian bisa misalkan diberdayakan lagi kegiatan apa namanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat, kesenian dan seterusnya atau warisan budaya yang dimana itu bisa meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berada di desa tersebut. Kemudian desa wisata, nah ini yang paling banyak yang sudah saya temukan ya kalau yang di Jogja itu, baik ini entah dampak dari PPK Ormawa sebuah universitas atau memang kesadaran dari masyarakat setempat di mana desa yang ada gitu itu untuk diberdayakan terkait dengan potensi wisata yang akan ditawarkan atau potensi wisata unggulan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sini banyak sekali ya, khususnya di daerah-daerah dekat dengan Kaliurang, desa wisata banyak sekali. Kemudian juga bisa topik bebas. Jadi topik bebas itu adalah topik yang tidak terwadai di topik 12, di 12 topik tersebut sesuai dengan namun tetap sesuai dengan asal cita dan 17 program prioritas nasional. Nah, ini kalian bisa cek eh, asta citanya ada 17 ya. Ini program prioritas ya. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau yang di sini itu asta cita, jadi 8 cita-cita ya. Memperkokoh ideologi Pancasila dan seterusnya. Jadi boleh di luar dari topik yang tadi, desa wisata, desa cerdas dan seterusnya itu boleh di topik bebas namun terbatas oleh ini ya. 8 asta cita atau 17 program prioritas. Misalkan di sini yang penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, nah, pemberantasan kemiskinan dan seterusnya. Jadi masih bisa. Jadi di luar tadi yang topik bebas, topik yang ditawarkan tadi masih ada topik bebas. Nah ini untuk kalendernya. Jadi eh, rundownnya lah, bukan rundown ya, apa namanya? Timelinenya itu adalah hari ini kita sosialisasi, kemudian besok open submission, close submissionnya sampai 1 bulan berarti dari 14 Januari sampai 13 Februari kalian bisa submit. Kemudian nanti pengumuman lolos paper ID. Jadi nanti untuk tanggal-tanggal berikutnya ini masih dalam dalam apa ya, dalam perencanaan gitu. Nanti akan diumumkan kemudian. Untuk rewardnya nanti ada sertifikat dan uang pembinaan. Nanti bisa kalau ini nilainya belum belum ada ya. Nanti mungkin ada penyesuaian gitu. Karena kan kelompok ya. Kelompoknya banyak. Kalau yang tadi kan 15, kan tadi kan cuma 3 orang atau 4 orang. Kalau yang ini kan sampai 15. Mestinya ya nanti disesuaikan. Nah, ini mohon dibantu untuk copy ke chat ya dari tim Samsi. Udah ya ini ya, Mas Imam. Kelengkapan Epic 26. Jadi nanti tinggal kalian cek. Untuk kontak personnya bisa kalian tulis. Bisa untuk hubungi Mas Calvin atau Mas Hamam di nomor tersebut ya. Oke, untuk presentasinya sudah cukup. Jadi untuk PKM Corner, sorry. Untuk PKM Ideal Challenge juga sudah. Terus Epic sudah. Sehingga kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak telah menyampaikan materi mengenai EPIK dan PKM ICC 2026 kali ini. Selanjutnya kami akan memulai dengan sesi tanya jawab. Untuk teknisnya, apakah satu penanya akan langsung dijawab Bapak atau dikumpulkan dulu di akhir? Pertanyaan langsung dijawab saja, biar nggak lupa. Ah ya, baik. Teman-teman untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat. Boleh. Dipersilakan ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Masuk nggak ada? Siap untuk ikut kompetisi ini? Yang siap untuk ikut PKM ICC boleh raise hand atau kirim emot gitu. Oh ini udah satu, beberapa lah ini. Lumayan, satu raise, dua raise. Wow ini lumayan. Baru segini. Oke, berarti ada ketertarikan ya untuk ikut PKM ID Challenge Competition ya. Wah ini malah Bu Leli yang tanya ini. Oke Bu, monggo Bu. Pak Faisal ikut meramaikan ini ya, teman-teman. Kan kayaknya periode setelah UAS tuh cukup panjang sebetulnya ya untuk mempersiapkan diri di berbagai kompetisi gitu ya. Eh Kalau saya lihat sih sebetulnya kalau di grup mahasiswa beberapa cukup tertarik dengan ini, tapi kadang-kadang belum pede dan kadang juga masih kesulitan di ini anggota gitu ya. Misalnya udah ada nih ide, tapi kan biasanya kalau PKM itu dari berbagai prodi ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya biasanya tim itu punya ini apa sih namanya semacam konsultasi gitu, atau misalnya ada yang terkendala di mencari anggota kelompok gitu. Nah, apakah sudah bisa difasilitasi sekarang atau ketika setelah ICC ini, Pak? Oke, terima kasih Bu Eli untuk pertanyaannya. Mestinya bisa dari sekarang ya, Mas. Siapa namanya? Saya Ketua PKM belum hafal ya. eh Bisa ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang masuk ke PKM Corner, baik itu melewat WA atau mau lewat Instagram gitu ya, itu segera diakomodasi saja ya Mas. Jadi fleksibel saja. Jadi misalkan ketika di awal ini di ID Challenge ini belum memiliki tim gitu, belum punya teman yang lain gitu, langsung saja difasilitasi dari PKM Corner. Bisa kan Mas? Mas siapa ini? Aduh lupa saya. Belum hafal namanya. Mas siapa yang ketua PKM Corner? Saya Pak, Rauf ya. Rauf bukan? untuk ketua Latif, Pak. Dirut Oh, PKM saya Pak Latif Latif ya, Rizky. Latif. Latif. Kalau yang Samsi, ya karena baru pelantikan kemarin, jadi saya belum ingat. Latif sama Mas, yang PKM, yang Samsi, Mas Rauf. Iya benar Pak. Nah, ya berarti saya ingat sudah satu yang ingat Mas Rauf berarti ya. Oke, nanti Mas Latif tolong diakomodasi ya. Kalau ada tim yang, kalau ada mahasiswa yang belum dapat tim, bisa diakomodasi sejak PKM ID Challenge saja nggak apa-apa. Baik Bapak. Begitu ya Bu, Bu Eli. Siap, terima kasih Pak Faisal. Ya. Terima kasih kembali Bu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan PPKO. Kalau di desa tersebut memiliki hutan kemudian ingin membuat olahan dari hasil hutan itu masuknya desa hutan, desa wirausaha ya karena saya bisa meningkatkan ekonomi. Gini, kalau misalkan kalau ini mestinya nanti tinggal dicek lagi ya, pastikan di panduan gitu ya. Cuman eh, hutan yang dimaksud itu di sini hutan seperti apa? Apakah memang hutan yang masih alami gitu, memang benar-benar hutan atau kebun yang tidak terurus itu misalkan dari segi definisi hutannya dulu gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, kalau misalkan kita cek di bagian
ringkasan tadi ya sebentar ini. Ini biasanya hanya ini untuk yang desa hutan. Nah, di desa hutan itu adalah pengembangan desa hutan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini yang diberdayakan adalah orangnya, gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah desa hutan dan desa wirausaha. Kalau hasil hutan ini hmm, ini masuknya ke desa wirausaha ini, karena kan dia konteksnya adalah konteksnya adalah dalam peningkatan ekonomi ya, desa wirausaha. Kemudian untuk yang Balkis sudah disampaikan untuk PPKO minimal 3 semester 3, namun di guidebook keterangannya disarankan untuk semester 3. Ya, akan minimal. Pertanyaan saya adalah apakah mahasiswa yang belum semester 3 tidak memungkinkan untuk mengikuti PPKO? Eh, bisa dibantu dari Mas Rauf untuk yang ini karena kan untuk yang PPK Ormawa itu kan masih di bulan Juli sampai akhir lah itu. Nah, itu kan pergantian semesternya itu kan di bulan Juli Agustus ya. Nah, itu gimana Mas Rauf untuk yang tahun lalu gimana? Baik, mohon izin Bapak. Kalau berdasarkan pada buku panduan, memang kita yang disarankan itu adalah semester 3. Karena kalau mahasiswa baru itu kan masih punya cukup waktu yang banyak ya untuk menyerap ilmu. Sedangkan kalau kita di PPK Ormawa kan akan langsung mengaplikasikannya ke masyarakat. Makanya kalau Hmm. kita lihat dari guidebook atau buku panduan, disarankan itu minimal semester 3. Namun ini hanya bersifat saran. Beberapa kasus juga banyak kok yang belum semester 3, ada yang masih semester genap, semester 2 juga bisa ikut Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Rauf. Jadi konteksnya ini bukan aturan yang mutlak ya, tetapi untuk memudahkan atau memastikan bahwa setiap mahasiswa yang ikut di dalam PPK Ormawa itu tidak istilahnya itu cuman ikut-ikutan gitu ya. Karena di sini sudah langsung berkomunikasi atau berapa ya, berinteraksi dengan masyarakat gitu. Kalau misalkan masih semester 1 itu kayaknya sih asumsinya ya meskipun tidak tidak selalu ya, asumsinya itu belum belum bisa dengan luas berinteraksi dengan masyarakat. Dan juga belum memiliki modal yang misalkan kayak pengetahuan terkait dengan keilmuan yang akan diterapkan di karena kan kalau yang di PPK Ormawa ini kan sudah terapan gitu ya jadi sudah ngerti itu karena kalau misalkan semester 1 itu masih masih istilahnya penyesuaian dari sekolah menengah atas kira-kira menjawab ya Mbak Balkis ya jadi kalau misalkan mau ikut boleh nggak ya boleh saja karena tidak tidak mutlak aturannya boleh saja daftar saja yang penting harus punya apa namanya kesiapan lebih lebih gitu karena nanti kalian harus sudah berinteraksi dengan masyarakat. Apa bedanya PKMPM dan PPK Ormawa karena dua-duanya sama-sama mengintegrasi sebuah desa dan apakah ikut PKM bisa ikut PPK Ormawa? Beda ya. Kalau PKMPM ini memang skema yang dianu dengan apa ya istilahnya ya intinya pengelolanya berbeda gitu. Kalau ini kan dari eh, PKM, kemudian kalau Ormawa itu ya intinya kompetisinya berbeda gitu yang pertama. Boleh apa namanya? eh, Dan juga aturannya berbeda itu. Kelonggarannya terus target luarannya itu berbeda. Banyak hal yang berbeda sebenarnya, tidak tidak sama karena kompetisinya berbeda. Kemudian apakah bisa ikut PKM dan PPK Ormawa? Nggak bisa, cuma salah satu saja. Jadi kalau udah ikut PPK Ormawa ya nggak bisa ikut PKM. Memang seperti itu sekarang karena sehingga jumlah jumlah yang lolos itu sekarang kan semakin sedikit. Kalau yang tahun 2024 itu masih bisa banyak mahasiswa yang double atau bahkan 3 tempat itu ikut gitu, sehingga banyak yang disubmit. Kalau sekarang sedikit, karena satu mahasiswa itu tinggal milih, milih mana, PPK Ormawa atau PKM atau P2MW. Nah itu tidak boleh ikut lebih dari satu. Gitu kira-kira Mbak Kaila Azza.
Kemudian Mbak Nadila Putri, jika dari lembaga sudah masuk masa demisioner, apakah tetap bisa mengikuti atau bagaimana? Hmm, karena ini anu ya, karena ini utusan dari Ormawa ya, jadi bisa ini ya. Bukan begitu Mas Rauf? Benar Bapak, insya Allah tetap bisa. Yang penting ada surat Bisa. delegasi langsung dari Ormawa dan juga Ya. legalitas universitas. Jadi ini bisa, meskipun demisioner bisa, karena kan itu Ormawa ya, organisasinya gitu. Jadi nanti tinggal dari Ormawanya itu mendelegasikan siapa gitu. Jadi tidak apakah itu aktif atau sudah demis itu enggak. Yang penting tetap masih mengikut masih anu ya mahasiswa aktif ya. Jadi itu Mbak Nadila Putri. Jadi kalau misalkan sudah demis tetap bisa. Kemudian Mbak Aisyah Nur Azizah terkait PPKO, apakah peluang lolos pendanaan lebih besar jika melanjutkan desa yang sebelumnya sudah pernah lolos pendanaan ya Pak? Eh Melanjutkan, mestinya ini Mbak Aisyah ini adalah yang kemarin lolos gitu atau maksudnya gimana? Atau melanjutkan punya Ormawa yang sebelumnya atau Ormawa yang lain? Atau gimana ini maksudnya ya? Jadi peluang lolos itu ya tergantung dari ide ya sebenarnya ya. Meskipun sudah lolos, ya memang secara pengalaman kayak kemarin itu yang sudah lolos sebelumnya itu maksudnya tahun lalu itu sudah dikasih dana, tahun ini memang ada dana lagi itu. Maksudnya didanai lagi karena memang programnya berkelanjutan dan ada rekam jejaknya gitu ya. Memang betul kalau tapi kan berarti kan harus ada yang diawali dulu gitu. Misalkan apa wah saya belum punya ya makanya diawali dulu nanti tahun depan itu ikut lagi nah tahun depannya itu yang menjadi lebih besar peluangnya untuk lolos pendanaan. Kira-kira gitu Mbak Aisyah Nur Azizah. Untuk PPK Orma memang harus benar-benar satu organisasi atau bisa beda fakultas dan prodi. eh Bisa ya, jadi tergantung organisasinya. Jadi tinggal pilih mau apa yang akan diwakili atau ormawa apa yang akan diwakili. Kalau ormawanya sifatnya universitas ya bisa. Itu kan malah beda fakultas, beda prodi ya. Atau misalkan kayak HMJ gitu berarti ya PKM maksimal jadi 4 anggotanya. Mas Latif dibantu Mas Latif berapa anggotanya sekarang? Saya nggak hafal. PKM sekarang 3 sampai 5 orang Bapak tetap. 3 sampai 5 ya, berarti itu ya. Iya betul. Oke, jadi 3 sampai 5 orang untuk PKM. Kemudian tadi lanjutannya Mbak Aisyah tadi melanjutkan nomor sebelumnya. Iya, jadi ini tidak menjamin ya, tapi peluangnya memang lebih besar kalau kalau melanjutkan program sebelumnya. Kenapa? Karena eh, mestinya yang pertama adalah kalian terbukti selesai gitu, yang pertama dan bisa melaporkan gitu kan. Karena nggak mungkin kalau nggak ngelaporin. Yang kedua itu penerapannya jadi apa namanya berkelanjutan gitu. Jadi kalian yang sudah oh ternyata ada potensi lagi dan itu nanti biasanya akan lebih mudah untuk didanai. Jadi kalau misalkan yang kemarin sudah lolos, saya sangat sarankan untuk mengajukan lagi. Boleh ya kalau untuk yang Epic dan ICC ini boleh kan Mas Rauf dan Mas Latif. Karena kan ini tingkat internal aja. Tapi nanti pilih Boleh salah satu ya. untuk ICC dan Epic kali ini boleh dua-duanya ikut. Hmm. Tapi nanti pilih salah satu saat apa namanya, misalkan kalian menang dua-duanya gitu. Wah. Nah, tapi nanti saat kalian akan submit itu pilih salah satu karena nggak mungkin submit dua-duanya. Hmm, kalau timnya hanya 2 anak, boleh ya kan ketua sama anggota boleh kan ada anggota satu, anggota dua. Atau misalkan nanti ada find your team atau satunya lagi itu apa sih programnya itu? Jadi nanti bisa ditambah dari orang yang pengen ikut tapi nggak dapet tim gitu ya diterima aja
Nanti sambil kolaborasi. Dan semisal menang ide challenge ingin menambah anggota lagi bisa ya bisa ya. Yang penting kan ini selesai dulu di ID apa di ICC. Kemudian nanti untuk yang apa namanya mau nambah lagi di PKM yang sesungguhnya ya bisa. Tapi nanti nggak bisa ganti di tengah jalan intinya gitu. Kalau selesai boleh ikut. Tapi nggak bisa kalau misalkan di tengah jalan kalian nambah anggota nggak bisa. Ini nggak tahu nih. Davin Raditya Alfasia ini lanang cowok apa cewek nggak bisa dibedain ini. Ini nih tambahan dari Mas Rauf ya. Ada lagi pertanyaannya? Jadi ini saya buka langsung aja. Ada contoh kesalahan yang kelihatan sepele tapi bikin proposal langsung dosen. Ada contoh paling sepele itu contohnya yang saya selalu ingat itu dosen pembimbing jadi dosen pendamping ditulis dosen pembimbing. Tahun keliru, tahun salah misalkan tahun 2026 kalian nulis tahun 2025 itu salah ya coret. Jadi harus sesuai dengan format. Ini kan PKM ya ini ya mestinya atau apa? Pertanyaan yang mana ini? Untuk PKM atau yang Epic ini? Karena kalau PKM kami akan mengikuti standarnya PKM ya. Ya meskipun standarnya sedikit dilonggarkan. Tapi ya kalau misalkan tahunnya 2024 atau 2025 itu ya fatal ya. Contoh sepele. Misalkan kayak PKM PM itu kan non profit tapi di sana mitranya adalah eh, dicek atau dari namanya kelihatan kalau itu yang profit. Misalkan UD Barokah gitu, bakso gitu ya jelas profit ini. KM ya. Ya. Jadi contohnya itu gitu. Dosen pembimbing harusnya kan nulisnya dosen pendamping ya, tapi ditulis dosen pembimbing. Misalkan kayak gitu. Tapi kalau ini untuk yang PKM ICC ya mestinya tidak seketat kalau yang PKM sesungguhnya. Ya namun tetap ada apa ya minimalnya lah gitu. Enggak semua salah terus ditoleransi ya tidak. Dengan untuk mengikuti enggak dua skema atau enggak boleh ya satu skema. Bah, nanti ikut semua ini peluang menangnya lebih banyak. Nanti masuk juara satu Mas Asyop, juara dua PKMPM Mas Asyop, juara tiga juara satu PKMKI Mas Asyop lagi. Wah ini panen raya nanti Mas Asyop. Kalau dari PKM dan PKM Epic boleh. Misalnya kalau PKM PM, PKMKI itu nggak boleh, cukup satu saja. Begitu pula untuk yang Epic ya, kalau ikut di Ormawa ini ya cukup di sini saja nggak bisa pindah, nggak bisa double Ormawa. Ada lagi? Nggak apa-apa tulis saja. Ini sampai saya tunggu sampai jam 5 lah. 4 menit lagi. Boleh mengembangkan dari judul sebelumnya, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting belum pernah, misalkan ikut pendanaan gitu ya. Misalkan ikut pendanaan pun juga boleh kok. Yang penting ada perbedaan gitu. Ada modifikasi, ada optimalisasi, ada revisi, ya boleh lah. Boleh, Mbak Mai Davin ini cewek apa cowok nggak tahu ini. Boleh. Kemudian ada lagi. Justru kalau mengembangkan ini kan berarti sudah ada starting pointnya gitu. Jadi lebih bagus. Nanti sambil dicek lagi ya yang panduannya itu. Jadi panduannya kan
Nah, udah ada tuh, nanti tinggal dicek aja di sana harus ngisi apa aja. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Gimana tadi Mbak Mbak siapa tadi yang moderator tadi, MC tadi? Iya, Bapak. Eh, Mungkin kurang lebihnya untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan dulu, Bapak. Setelah ini akan ada tutorial untuk SIM prestasi dulu, Bapak. Seperti itu. Untuk Oke, mungkin yang sim nanti kurang prestasi yang lebihnya menyampaikan kepada siapa? dari tim RNA, Bapak. Oke. Oke, mungkin dari saya cukupkan dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kontak ke Mas Lutfi atau ke Instagramnya PKM Corner atau Mas Rauf atau ke Instagramnya Samsi gitu ya. Jadi nanti kalian jangan sampai ketinggalan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi untuk tutorial SIM prestasi yang akan dijelaskan oleh tim RNA. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya perwakilan dari PKM Corner izin izin memaparkan tata cara pengumpulan berkas dari kompetisi ICC dan EPIC 2026. Izin share screen. Oke. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Belum. Belum. Oke. Bagi teman-teman yang belum pernah akses SIM prestasi bisa sekalian dicoba bareng-bareng ya. Yang pertama bisa apa? Kalian cari SIM prestasi UI di website, lalu klik daftar di sini. Nah, kemudian nanti ada portal. Teman-teman bisa masuk dengan akun Gmail UI. Nah, ini menunggu masuk. Nah, sudah masuk. Kemudian akan ada laman biodata. Sebelum mengusulkan berkas, teman-teman bisa mengisi biodata terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, klik usulan. Nah, di sini ada skema kompetisi ICC dan EPIC. Kita buka ICC dulu. Nah, di sini ada informasi penting. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi ketua di 6 usulan. Pastikan usulan sudah mengikuti buku pedoman. Yang tadi juga udah di-share ya sama teman-teman PKM di obrolan. Lalu juga pastikan usulan disubmit sebelum tanggal 24 Januari. Klik tambah. Nah, teman-teman bisa mengisi data ketua. Oh ya, yang bisa mengumpulkan berkas ICC ataupun EPIC cuman ketua ya, teman-teman. Lalu setelah mengisi data ketua, mengisi data usulan, pilih skema. Sini ada semua skema pendanaan maupun insentif ya, teman-teman. Lalu jika sudah, drop link G Drive, berkas maupun proposal. Pastikan G Drive itu bisa diakses panitia sebagai viewer ya, teman-teman. Jika sudah, klik submit. Untuk yang Epic juga sama, cuman data yang harus diisi agak berbeda. Nah, di sini ada data anggota, dosen, judul, dan link. Sama sih. Nah, jika sudah semua diisi, klik submit. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih tim RNA. Selanjutnya untuk kesimpulan sosialisasi hari ini adalah program ICC PKM dan EPIC ini
merupakan program dari Universitas Islam Indonesia untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa, baik secara individu maupun melalui organisasi. ICCPKN ini membantu mahasiswa belajar berpikir ilmiah, berinovasi, dan menyiapkan program yang nantinya bisa dilanjutkan melalui program kreativitas mahasiswa 2026 agar menghasilkan suatu kualitas. Sedangkan EPIK berfokus pada penguatan organisasi kemahasiswaan agar menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam mencegah mahasiswa yang unggul, aktif, dan berdaya saing tinggi. Alhamdulillah, sesi acara inti telah berakhir. Sebelum kita akhiri acara hari ini, kepada Bapak Faisal, kami persilakan untuk memberikan closing statement kepada para peserta kegiatan sosialisasi yang telah hadir pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Rizkyana. Jadi saya sebagai kepala divisi prestasi ya, pemberian prestasi ya. Jadi kalian ini adalah tulang punggung kami gitu ya, yang dimana tanpa kalian kami nggak akan bisa menuliskan sejarah gitu ya. Maksudnya ya gimana caranya supaya nanti kita bisa menang, bisa bisa apa namanya bersaing dengan kampus lain itu ya ya kalian gitu. Kami kan pengelola gitu. Namun tanggung jawab mestinya tetap akan ada selalu di kami karena kami yang bisa mengarahkan, ya kami yang bisa mendanai dan seterusnya atau memberikan reward. Sehingga harapannya dengan program-program ini eh, kalian bisa istilahnya itu saling win-win solution gitu. Kalian mendapatkan pengalaman, kami mendapatkan eh, pengakuan dari kampus lain dan seterusnya pengakuan dari eh, Kemendikti dan seterusnya ya. Dan juga saya berpesan ya, eh, tolong yang hadir hari ini itu cerita gitu dengan temannya satu kos itu atau satu kelas itu atau satu daerah gitu. Kalau misalkan kami atau kita di UI itu ada PKM gitu atau juga program yang tadi PEPIK gitu, PKM atau PPK Ormawa. Sehingga nanti semakin banyak yang tahu, itu minimal nanti ketertarikannya anggap aja 10% atau 20% itu udah cukup, cukup bagus gitu ya. Sehingga nanti siapapun yang menjadi mahasiswa UI itu akan ikut kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh Bilmawa dan itu telah juga diakomodasi atau dimulai dari awal atau disiapkan oleh tim kemahasiswaan gitu. Demikian ya semoga nanti kalian bisa ikut semua ini 100 orang mahasiswa ini yang akan submit ikut lomba dan nanti juga ikut di lomba yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih untuk closing statement-nya. Semoga pandangan dan wawasan yang telah disampaikan dapat menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Izin Bapak untuk sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, mohon bantuannya operator untuk mengambil dokumentasi kegiatan. Jadi teman-teman bisa on kamera ya, barengan untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, kita mulai sesi dokumentasi. Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Udah selesai. Baik, demikianlah acara sosialisasi pada hari ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.